untuk membuat partai super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini. Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Ya, seperti itu. Partai yang terbuka, yang super terbuka, yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Dan itu betul-betul partai milik bersama. Itu pemirsa statement dari Joko Widodo mengenai partai super terbuka tadi, ide dan gagasannya begitu. Tapi disampaikan bahwa tapi ternyata tampaknya naga-naganya sudah ada nih ide soal partai super terbuka ini yang sudah dimiliki oleh partai yang sudah eksis, yaitu partai PSI pemirsa. Nah, saya mau ke Joman terlebih dahulu. Bang Andi, jadi sebetulnya partai super terbuka ini mau buat partai baru atau jangan-jangan nanti Joko Widodo ini ya sudahlah PSI aja karena dianggap super terbuka itu kayaknya udah punya gagasannya di PSI. Ya, terima kasih Mbak Tisa. Pak Jokowi ini susah ditebak mau kemana arahnya. Dan dia itu bisa membawa pendukungnya itu bulat ke dia. Nah, posisinya sekarang bagaimana? Apakah beliau akan membuat partai baru yang super terbuka itu, ataukah dia akan membesarkan PSI dan bergabung di dalamnya? Kalau saya melihatnya itu, ini kan baru wacana, ya, baru ya bicara dengan para relawan ya, kemudian ditangkap tadi oleh PSI akan dijadikan katakanlah partai super terbuka tersebut. Kalau kita lihat partai terbuka itu, sebetulnya di luar negeri sudah ada juga, kayak partai buruh di Inggris, kemudian ada Five Star Movement di Italia ya. Itu sudah ada partai terbuka. Artinya begini, partai itu tidak milik seorang gitu loh. Ataupun yang dikatakan kayak semacam dinasti seperti itu. Jadi semua orang itu memiliki dan mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap partai tersebut. Ya, membesarkan sama-sama. Dan semuanya bisa punya hak untuk menjadi ketua umum. Nah, selama ini di partai kita, di negara kita ini, semua partai ini memang ada juga yang terbuka. Ada juga yang memang sifatnya adalah ya kayak model dinasti kayak begitu. Contoh misalnya ya, kalau kita lihat partai Golkar ya terbuka karena dia punya ketua umum ya paling-paling cuma 1 tahun, 1 periode. Jadi sebenarnya begini, kalau mengatakan partai Golkar adalah partai terbuka, ya. Kemudian ada yang mengatakan partai dinasti nggak ganti-ganti, mungkin di sini ada partainya Bang Ferdinand, tapi nanti saya akan menuju ke Bang Ferdinand, ya. Begitu ya, saya mau ke Pak Andi dulu. Ya. Tapi gini, sebetulnya mungkin harus dijelaskan dulu, maksud partai super terbuka menurut Pak Jokowi itu apa? Apakah kalau partai-partai besar seperti Golkar dan partai-partai lainnya yang silih berganti, ketua umumnya berganti-ganti, itu bisa disebut partai super terbuka. Lantas apa bedanya super terbuka versi Pak Jokowi yang ada di dalam gagasannya Pak Jokowi dengan partai terbuka yang menurut Bapak tadi mengatakan ada partai contohnya Golkar tadi? Ya, partai terbuka yang diangankan Pak Jokowi itu adalah benar-benar bahwasannya itu bukan milik perorangan gitu loh. Jadi semuanya itu terlibat di dalam partai tersebut dan menggunakan ya teknologi lah ya dalam pemilihannya maupun dan sebagainya itu. Jadi maksudnya one man one vote. One man one vote itu benar itu. Karena di luar negeri pun juga demikian. One man one vote itulah partai yang modern gitu loh. Karena beliau melihat sekarang ya, ini semuanya hanya tergantung dari oligarki politik, oleh ketua umum dan elit-elit politik untuk menentukannya. Tapi begini, untuk membuat sebuah partai pasti butuh yang namanya anggaran, begitu betul. Untuk menggerakkan mesin politik. Nah, uangnya dari mana? Kan tidak semua orang yang berkeinginan menjadi ketua umum, menjadi pengurus memiliki budget ataupun modal. Jangan lupa bahwasanya Pak Jokowi ini kan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Banyak jalan menuju Roma ibaratnya gitu kan, bisa crowdfunding. Ya kan, ini bisa saja terjadi, nggak ada masalah untuk itu sebetulnya. Nah, jadi yang kita harapkan adalah bahwasanya apa yang digagasi oleh mantan presiden kita ini, kita jangan pandang skeptis. Ini adalah suatu gagasan yang baik untuk partai modern ke depan yang nanti mengakomodir seluruh keinginan dari masyarakat Indonesia, ya,
menjadi suatu partai yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ke depan. Ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap partai-partai yang sudah ada. Apakah ini related dengan Pak Jokowi dan juga anaknya yang dipecat dari PDIP sebelumnya? Ya, saya rasa bukan itu. Ya, kalau kita bilang dipecat ya itu kan PDIP ya, bilang dipecat ya. Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia bukan beliau kembali ke jalan yang benar gitu loh. Artinya kembali ke jalan yang benar, dia adalah milik rakyat Indonesia, ya kan? Bukan milik satu partai, gitu loh. Tapi kalau yang kita tangkap dari Mas Andi berkatakan partai super terbuka, baru dapat satu gagasan aja soal partai super terbuka ini, bahwa semua orang punya hak yang sama. Yang kita tangkap adalah one man one vote. Kemudian apalagi keistimewaan dari partai super terbuka yang ada di benak Pak Jokowi yang ditangkap oleh Joman? Ya kalau kita lihat begini, ya kembali lagi lah kita. Begitu banyak partai-partai yang sudah ada di DPR itu, tapi semua kalau nggak bapaknya nanti jadi ketua umum, anaknya kembali jadi ketua umum gitu. Ya, jadi yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia bagaimana ada suatu fresh idea gitu ya, itu akan terbentuk oleh sistem itu gitu loh. Jadi tapi setuju tidak bahwa tadi nama PSI kan juga disebut-sebut, apakah PSI ini akan dikooptasi kira-kira? Kalau kita lihat ya bahwa PSI itu karena situ ada anaknya ya, tapi kalau saya rasa sih enggak. Oke. Kenapa saya bilang enggak? PSI kan identik dengan partai anak muda. Oke. Baik, silakan nih, gimana Mas Wiryawan? Apakah partai super terbuka ini tampaknya naga-naganya akan dijatuhkan kepada PSI yang akan meneruskan partai super TBK ini, atau bagaimana? Karena di sana ada Mas Kaisang. Ya, pertama kami menyambut baik atas ide yang disampaikan oleh Pak Jokowi, karena ini merupakan ide yang out of the box, yang kemudian kami tangkap di PSI, dan kami pikir kami yang pertama menangkap ide yang disampaikan oleh Bapak Presiden ke-7 ini. Dan terkait dengan naga-naga tadi yang dibilang tersebut, bahwa memang ketika ada hal yang baik, kenapa tidak kita tiru, ya kan? Kenapa kita tidak coba implementasikan? Apalagi di PSI ini kan mencoba kemudian memulai. Dan siapa tahu nanti ke depan ada lagi partai-partai politik lain yang akan mengikuti jalan yang sama untuk bisa bersama-sama membuka partainya supaya bisa dimiliki secara utuh oleh kader-kadernya. Dan itu harapan kami di PSI, bahwa partai itu memang seharusnya dimiliki oleh seluruh kader, sehingga rasa memiliki, rasa mencintai dan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah disumbangsikan ke partai itu bisa menjadi lebih maksimal. Oke. Dan di sisi lain juga kami melirik bahwa ide ini akan menjadi magnet khususnya bagi anak-anak muda untuk bisa terjun langsung ke politik. Kaitannya dengan PSI, pertanyaan saya tadi belum terjawab, Mas Wiryawan. Kalau tadi disampaikan Pak Andi, ya kayaknya mungkin bisa jadi bukan PSI yang dianggap sebagai partai super terbuka yang akan dikooptasi oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, karena kan PSI itu partai anak muda. Ini kan partai super terbuka, jadi semua bisa, mau muda, mau tua, semua bisa. Gimana, Mas Wiryawan? Iya, kalau kami melihat bahwa ide yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini kan tidak harus beliau bergabung ataupun menjadi anggota satu atau menjadi bagian dari partai politik. Karena beliau ini merupakan negarawan, tokoh bangsa yang saya pikir tidak perlu harus bergabung dengan partai politik lagi. Tapi suara dari PSI sendiri seperti apa ketika mendengar namanya disebut-sebut dan ada kaitannya dengan partai super terbuka seperti yang digagaskan oleh Pak Jokowi tadi? Yang disebut oleh Pak Jokowi maksudnya? Ya mungkin itu adalah bagian dari Pak Jokowi yang hari ini up to date terkait dengan apa yang kami coba gagas di PSI. Bahwa kami ini akan mencoba untuk menerapkan atau mengimplementasikan, untuk kita coba terlebih dahulu. Karena pada bulan Mei mendatang kami akan mengadakan kongres. Dan mungkin di situ nanti kita akan mulai start di situ untuk merumuskan ADART organisasi atau khususnya partai di PSI ini. Karena mau bagaimanapun ADART ini kan harus dirubah. Karena ini kan bentuk baru dan kami optimis bahwa pada bulan Mei nanti kita akan start untuk menjadi partai super terbuka ini. Nah, Mas Kaisang sendiri ada tidak bicara soal partai super terbuka ini kepada teman-teman yang berada di dalam PSI? Karena kan Pak Jokowi adalah ayahanda dari Mas Kaisang. Ya tentu beliau mungkin juga sudah menangkap bahwa isu ini kan adalah isu yang baik untuk kebaikan partai. Bahkan beliau juga sudah berbicara dengan Dewan Pembina dan segenap pengurus di partai bahwa ide yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini harus segera kita tangkap sebelum ditangkap oleh partai-partai yang lain. Begitu. Dan beliau mengatakan bahwa
ini ide yang bagus. Dan Idenya harus bagus, segera. kira-kira Pak Jokowi apakah nanti dalam bulan Mei itu, dalam acara besar itu, Pak Jokowi akan menjadi bagian dari PSI dan merealisasikan partai super terbuka tersebut di sana? Ya kalau itu mungkin saya tidak tahu ya. Apakah ada agenda itu? Pak Jokowi akan bergabung dengan kami atau tidak. Tapi kami melihat bahwa yang saya bilang di awal tadi, bahwa Pak Jokowi ini adalah negarawan. Baiknya memang beliau tidak terlibat ataupun tergabung dalam partai politik manapun. Oke, baik. Tapi faktanya Pak Jokowi mengatakan bahwa ada gagasan partai super terbuka. Agak Ya sedikit mungkin kontradiktif, itu yang Mas disampaikan beliau bahwa ini kan tarung bebas ini, ya kan? Jadi konsep yang disampaikan oleh beliau ini dilempar ke floor saja, dilempar ke floor, nanti siapa yang akan tangkap dari sekian banyak partai politik yang ada di Indonesia. Dan dengan ide seperti itu ya kami melihat bahwa siapa cepat dia dapat, itu saja. Oke, siapa cepat dia dapat, tapi PSI yang pertama kali disebut ya. Apakah PSI ini termasuk yang siapa cepat dia dapat? Tapi sebelum menuju ke para pakar-pakar kita, ada pakar hukum tata negara dan juga pakar politik kita. Saya mau ke Mas Ferdinand, dari tadi yang ketawanya renyah banget. Mas Ferdinand, soal partai super terbuka, ini juga disindir bahwa partai super terbuka ini adalah anti dari dinasti, begitu ya. Tampaknya mungkin PDIP disebut-sebut karena nggak ganti-ganti ketua umumnya, walaupun bukan dinasti, tapi selalu Ibu Megawati. Ya, jadi pertama begini, kita harus melihat dulu landasan berpikirnya Pak Jokowi menyampaikan tentang partai super terbuka ini apa. Kami melihat bahwa landasan berpikir dari Pak Jokowi ini adalah sebuah kegenitan politik yang ingin menyindir PDI Perjuangan, yang memecat beliau dan Mas Gibran serta Mas Bobi dari PDI Perjuangan dengan bicara tentang partai, awalnya dulu bicara tentang partai persorangan. Bahkan PSI pun langsung berubah PSI persorangan, meskipun saya nggak tahu ADRT-nya berubah atau enggak. Atau mereka juga hanya ikut-ikutan genit dengan Pak Jokowi. Yang kedua, saya melihat bahwa ini ada upaya menyindir PDI Perjuangan, tetapi beliau lupa juga menyindir sahabatnya Pak Prabowo di Gerindra, menyindir juga Pak Surya Paloh di Nasdem, dan menyindir Pak SBY juga sahabat beliau di Partai Demokrat. Mungkin arah politiknya beliau tadinya hanya ingin menyindir PDI Perjuangan yang mengambil, memecat, mencabut KTA-nya. Jadi saya melihat bahwa landasan Tapi berpikir apakah Pak ada yang Jokowi, salah dengan partai super terbuka tadi? saya tidak bicara tentang salah. Saya hanya tidak mengerti konsepnya partai terbuka ini seperti apa. Bukan tidak mengerti dalam hal saya tidak tahu, tetapi ini hanya sebuah omon-omon saja tentang partai terbuka. Konsepnya tidak jelas. Kalau dikatakan semua memiliki, partai lain juga semua memiliki kok. Kader partai itu memiliki partai. Kalau bicara tentang semua boleh ketua umum, semua juga boleh ketua umum. Di PDI Perjuangan semua boleh ketua umum, tetapi kader masih meminta Ibu Mega untuk tetap memimpin. Karena partai politik ini butuh ketokohan, butuh karisma pemimpin. Tidak bisa asal dipimpin oleh orang-orang sembarangan. Jadi kalau kita melihat pernyataan-pernyataan seperti itu, partai super terbuka seolah-olah ini menjadi seperti bursa saham yang dijual di pasar. Menurut saya itu hanya sebuah statement yang akan tidak bisa diwujudkan. Dan bahkan saya orang yang yakin sekali bahwa Pak Jokowi adalah orang yang tidak akan pernah berani membentuk partai politik. Kalau dia menunggangi PSI sangat mungkin. Tetapi catat omongan saya ini, dan saya yakin akan terbukti bahwa Pak Jokowi adalah orang yang tidak akan berani membentuk partai politik. Jadi gagasan Apa ini dasarnya Bang Ferdinand bilang Pak Jokowi nggak berani buat partai Pak Jokowi, politik? kalau kita Pak melihat, Jokowi punya relawan-relawan. Punya ada, relawan. Ya, ada Projo, ada Joman. begini, mendirikan banyak partai- orang yang juga datang ke tempat beliau. betul, Begitu. mendirikan partai politik itu persoalan mudah. Hanya butuh 50 orang WNI bisa mendirikan partai politik. Yang tidak mudah itu adalah membuat partai politik itu menjadi hidup dan besar dan masuk di parlemen. Kita melihat kemarin pemilu 2024, Pak Jokowi masih presiden. Dan PSI, balihonya setiap jarak 2 meter di seluruh republik ini ada. Disebutkan di situ Partai Jokowi. Ternyata PSI hanya seperti layangan kekurangan angin. Mau naik terbang nggak bisa, mau jatuh nggak juga, ditiup-tiup angin di rata-rata. Dan itulah kelas politik Pak Jokowi di kancah politik nasional yang tidak bisa mengangkat PSI. Jadi kalau Pak Jokowi mau membentuk partai politik, catat omongan saya, Pak Jokowi orang yang tidak akan berani membentuk partai politik. Karena ketika beliau membentuk partai politik dan ternyata tidak bangkit, maka selesai sudah Pak Jokowi di kancah politik nasional. Akan hangus. Apakah benar demikian bahwa Pak Jokowi tidak berani untuk membuat partai politik dan Pak Jokowi ini akan hangus begitu selesai di kancah perpolitikan dengan termasuk konsep yang diajukan partai super terbuka tersebut? Bagaimana sudut pandang dari pengamat politik kita? Nanti kita akan coba gali lebih jauh lagi pemirsa. Tetaplah di Indonesia Kita. Kami kembali sesaat lagi.
jaga di sini 2 tahun itu. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Jika tidak dapat menggunakan hak pilih Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sudah Laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Jelajah Masjid Nusantara. Senin hingga Kamis pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Baik, saya ingin menuju ke Mas Agung Baskoro. Ada beberapa poin yang menarik soal partai super terbuka ini. Apakah ini betul-betul akan terwujud atau mungkin ini hanyalah sebuah mimpi kosong belaka? Dan apa sih sebetulnya maksud dari Pak Jokowi untuk menyampaikan perlunya partai super terbuka tadi? Ya, yang pertama dan yang utama ada ekosistem politik yang baru di kita, di mana parliamentary threshold itu diturunkan, Mbak Tisa. Mungkin tidak 4%, ya mungkin juga tidak langsung 0%, tapi minimal ini akan turun. Dan saya punya prediksi, PSI dan partai-partai baru punya peluang untuk mengantarkan wakil-wakil rakyatnya duduk di parlemen. Dan ekosistem politik inilah yang saya kira membuat ide partai super terbuka ini menjadi tumbuh subur. Sekaligus kritik kepada partai-partai lama yang selama ini terlalu bergantung kepada satu atau dua orang, satu dua kepentingan, sehingga membentuk oligarki politik yang sangat kuat seperti itu. Jadi saya pribadi mengapresiasi ide Pak Jokowi ini karena memang tumbuh pada ekosistem politik yang tepat dan baru. Ya, jadi it's okay kalau misalkan dia memang tadi Bang Ferdinand bilang ragu Pak Jokowi akan yang dia endorse dan punya winning rate yang tinggi ketika kemarin di Pilkada. Nah, di luar itu semua, ini kan masih berjalan pemerintahan 4 bulan. Artinya, resources Pak Jokowi ini masih mekar di mana-mana. Sehingga memang ada kebutuhan mutualis ketika beliau membuat partai, bergabung di partai, atau memang terlibat dengan partai yang sudah eksis dan besar, yang punya bobot elektoral yang sama besarnya dengan PDIP, seperti itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu terbuka. Sehingga ini perlu dikanalisasi supaya apa? Saya mencoba mensimulasikan seperti Pak Jokowi, beliau ingin sustainability power-nya jalan. Ya kalau beliau hanya mengandalkan perorangan, ini kan nggak akan lama. Cepat atau lambat akan pudar, seperti prediksi Bang Ferdinand juga, seperti itu. Sehingga perlu dikanalisasi pengaruh beliau ini, apakah lewat partai, karena beliau udah punya magnet figur ID. Nah, kalau figur ID bergabung dengan partai ID, apakah itu PSI yang menyambut ide ini atau partai lain, maka ini akan meledak dalam tanda petik, Mbak Tisa. Ya, tinggal satu lagi kebutuhannya, logistik ID. Karena membuat partai, sebagaimana komentar Mbak Tisa tadi, perlu diorkestrasi pendanaannya. Apakah lewat pendanaan APBN, apakah lewat political crowdfunding, seperti itu. Sehingga, saya melihat mutualisme ini yang dibaca oleh PSI dengan Pak Jokowi saling melengkapi. PSI butuh figur, Pak Jokowi butuh kendaraan. Ketika figur sama partai ID tadi menyatu, maka ini tinggal jalan. Karena apa? PSI ini kan juga logistiknya nggak jelek-jelek amat ya. Ada, lumayan lah seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kemudian pekerjaan rumah ini bisa selesai. Karena tadi Bang Ferdinand juga sudah menyampaikan kritik di masa Pak Jokowi menjadi presiden, PSI ternyata nggak bisa lolos parliamentary threshold. Ya. Nah, sekarang ini akan memicu adrenalin politik Pak Jokowi. Sebagai pemimpin publik, sebagai presiden, dia sukses 2 periode, winning rate-nya tinggi. Tapi sebagai pemimpin politik, ya, kita masih bertanya-tanya apakah beliau juga bisa sukses menjadi pemimpin publik. Nah, saya melihat Pak Jokowi mencoba menapaki arahan menjadi pemimpin politik itu, karena membesarkan partai itu suatu hal dan butuh seni politik yang mungkin sama tingginya atau bahkan lebih, karena harus sustain seiring berjalannya republik ini. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dari pakar hukum tata negara sendiri melihat soal partai super terbuka ini, memungkinkankah untuk dibuat begitu sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia? Ya, gini Mbak. Tadi kita udah dengar nih kan seru nih ada PSI, kemudian Bang Ferdinand. Saya ngeliatnya gini, saya kan ngelihatnya dari konstitusi kita lihat dari sistem ketatanegaraan kita. Kita mulai dari pasal 1 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 45. Itu kan dikatakan jelas kedaulatan berada di tangan rakyat.
artinya rakyat yang berdaulat untuk menjalankan fungsi ketatanegaraan ini. Oke. Itu yang pertama. Tapi kemudian ada pasal 1 ayat 3-nya dikatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi artinya tidak bisa kemudian semua warga negara itu bertindak sesuka hatinya. Ada landasan-landasan hukumnya. Nah selanjutnya ketika kita bicara mengenai partai politik, kita bicara mengenai kebebasan berserikat, kemudian kebebasan berpendapat, ini kan telah diatur di dalam pasal 28-nya di Undang-Undang Dasar 45. Itu dikatakan bahwa setiap warga negara punya hak yang sama untuk berserikat, berpendapat, kan itu. Dan bahkan setiap warga negara punya hak yang sama juga untuk masuk dalam sistem pemerintahan, kan itu. Jadi artinya tidak bisa kita melihat ini garis biru, ini garis merah, garis apapun gitu. Semua kalau memang selama dia adalah warga negara maka dia punya hak yang sama. Nah kembali lagi di sini kan menarik bahwa kalau kita lihat sebelumnya kan dari Bu Mega itu punya partai baru kemudian jadi presiden, kemudian Pak SBY punya partai baru jadi presiden, ya Pak Prabowo kemudian punya partai kemudian jadi presiden. Nah yang menarik di sini adalah Pak Jokowi yang jadi presiden baru kemudian jadi partai kan gitu. Nah bagi saya itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Ketika Pak Jokowi kemudian hari ini berteriak atau menyampaikan pendapatnya, saya akan membangun sebuah partai terbuka, itu sah saja. Jadi tetapi selama kemudian partai yang nanti akan disampaikan atau ingin dibuat oleh Pak Jokowi itu sesuai dengan undang-undang partai politik yang udah diatur. Jadi tidak boleh kemudian partainya ini bertentangan dengan asas Pancasila, kemudian tidak mengakui keberadaan konstitusi kita. Nah ini yang harus kita tolak. Tapi selama itu dalam frame kebangsaan, selama dalam frame konstitusi, ya sah saja. Gitu. Jadi saya tidak melihat sesuatu hal yang yang aneh atau hal yang nggak wajar. Termasuk soal kepemilikan partai. Kalau di Partai Super Terbuka ini katanya semua orang yang berada dalam partai tersebut memiliki partai tersebut. Iya, kalau kita lihat dalam sejarah kepartaian kan memang ini kan adalah kumpulan orang-orang yang punya visi misi yang sama, kan gitu. Ini kan harus clear. PDIP, PSI atau mungkin Gerindra, Demokrat atau partai-partai yang lain, ketika dia masuk anggotanya itu masuk ke partai tersebut, dia punya visi yang sama terhadap partai itu. Nah, ketika kemudian ini menjadi partai terbuka dan kemudian setiap partainya punya hak yang sama, ya itu memang tujuan dari visi misi partai tersebut gitu, Mbak. Jadi ya memang karena setiap anggota partai itu ya kayak misalkan saya lah. Ketika saya ingin masuk ke salah satu partai, ya saya ingin pasti punya jadi pengurus partai. Apalagi kalau udah masuk ke partai politik, pasti kan impiannya mendapatkan kekuasaan. Ya nggak mungkin lah Bang Ferdinand ini nggak punya keinginan kekuasaan gitu kan. Pasti ketika mau masuk jadi PDIP, saya punya tujuan untuk jadi anggota DPR, kan gitu. Atau saya ingin tujuan menjadi menteri atau hal yang lain, jabatan politik apapun. Itu hal yang wajar. Jadi kemudian kalau Pak Jokowi hari ini menyampaikan tentang partai terbuka dan kemudian mengajak seluruh anak bangsa, itu hal yang wajar juga. Ada tidak mungkin contoh begitu ya soal partai super terbuka ini dari negara-negara lain yang juga tampaknya sukses? Ya tadi sudah disampaikan. Ya, tadi sudah disampaikan seperti itu. Dan bagaimana implikasinya? Bagus. Jadi pemilih pemula dan ini kita bicara luar negeri yang tingkat pendidikannya sudah Nah ini kan tinggi, tapi Indonesia kita bicaranya. Kita bicara ketika sana. mengabsorb Tapi ini kan tersebut baru memulai gitu loh. Ini kan hal yang bagus. Menjadi sesuatu partai yang modern ke depan gitu. Jangan sampai ada lagi kita tuh nyoblos pakai paku gitu loh. Ya kan? Kita ke depan pengen melihat bahwasanya nanti yang Gen Z ini ya, ini kan menggantikan generasi-generasi berikutnya yang lama, milenial dan sebagainya. Itu sudah menggunakan teknologi. Jadi sebenarnya konsep partai super terbuka itu apa sih? One man one vote seperti yang kita sampaikan di awal, atau soal digitalisasi begitu ketika memilih dengan digitalisasi? Salah satu komponen itu ada digitalisasinya itu. Tapi intinya tadi yang dikatakan Mas Naya itu adalah semua masyarakat yang tergabung di partai itu, ya anggotanya itu bisa menjadi ketua umum. Ya artinya memiliki. Enggak juga. Coba kalau di PDIP kan nggak mungkin, nggak bisa. ART-nya mengizinkan, hanya kader masih meminta coba Ibu lihat, Mega. Bukan itu hak prerogatif loh. Kalau bahasanya bisa tidak bisa, semua bisa. Hak prerogatif. Semua punya hak. Anda baca dulu di ART-nya. Coba kan dari saya masih kecil sudah jadi ketua umum, sampai sekarang jadi ketua umum. Yang lain sudah berganti. Coba kita lihat misalnya sebagai contoh ya. Saya nggak mau campuri urusan partai, tapi sebagai contoh. Partai Golkar.
Dulu bagaimana hebatnya Pak Akbar Tanjung, ya kan? Bisa jadi zaman reformasi tumbang, kemudian bangkit pemenang. Cuma 1 periode dia jadi ketua umum. Artinya apa? Sistem itu sudah jalan di sana gitu loh. Tidak semuanya abadi untuk itu gitu loh. Nah, inilah yang diharapkan kalau saya membaca bahwanya Pak Jokowi ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin partai terlepas dari latar belakangnya. Begitu, Mbak. Tapi tadi disampaikan ada rasa pesimisme bahwa Pak Jokowi mampu untuk membuat sebuah partai, kata Bang Ferdinand tadi. Ya, kalau kita lihat begitu, itu kan versinya Bang Ferdinand. Kan tadi Pak Mas Agung kan udah mengatakan gitu loh. Tidak ada yang tidak mungkin kan? Tidak ada yang tidak mungkin ini. Sebenarnya gini, Mbak, Udah punya modal politik di situ loh. Ini paling utama loh gitu loh. Sebenarnya gini, Mbak, kalau saya melihatnya gini, terbuka atau tidak terbuka, tetapi yang penting, yang jelas, dia tidak bisa keluar dari frame konstitusi kita. Ya, yang pertama. setuju. Kemudian yang kedua, pastikan partai politik itu akan mengatur dalam bentuk konstitusinya dia anggaran dasar ADART-nya gitu ya. Nah, selama paham keterbukaan itu kemudian dituangkan dalam ADART si partai tersebut, itu sah saja. Yang kemudian itu menjadi hak dan kewajiban si anggota yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi ya saya melihatnya seperti itu. Jadi selama ADART itu jelas mengatur bahwa ini partai ini terbuka, setiap anggota itu punya hak yang sama, bisa mengajukan menjadi ketua umum partai atau sekjen partai atau apapun itu, dan diatur, ya itu menjadi hak dan kewajiban dari setiap. Lantas bagaimana kalau di partai super terbuka ini sendiri tadi sudah disampaikan beberapa sumber pendanaannya. Kita nggak bisa bicara soal gagasan saja kalau bicara soal partai politik. Kita juga harus bicara bagaimana partai ini bisa dijalankan, bagaimana partai ini punya modal untuk mesin politiknya. Nah, itu seperti apa nanti pengaturannya? Karena semua orang di sana bisa mengklaim bahwa itu adalah partai mereka. Ya, makanya tadi saya bilang, kalau selama itu dijelaskan di dalam ADART-nya dan kemudian juga dijelaskan juga mengenai iuran anggotanya dan kemudian mungkin akan diatur di dalam bisa terbuka, bisa kemudian ada konsultan publik mengecek tentang keuangan, itu dijelaskan, ya nggak apa-apa. Dan jadi artinya kalau misalkan saya tidak memiliki KTA, kemudian saya mengatakan saya punya hak, saya nggak bisa, karena saya bukan anggota, bukan KTA di dalam partai tersebut. Tapi kalau saya punya KTA di partai tersebut dan kemudian saya buktikan setiap bulannya atau setiap tahunnya saya memberikan iuran, maka saya punya hak yang sama. Gitu. Itu harus diatur. Oke, baik. Nah, dari PSI sendiri melihat soal partai super terbuka ini, dari tadi kita belum dapat jawaban nih akan seperti apa PSI nanti relate-nya dengan partai super terbuka seperti yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi tadi. Mas Wirawan. Ya, jadi ini kan baru awal, Mbak, ya kan? Jadi perlu kami sampaikan bahwa PSI ini yang akan memulai. Jadi yang namanya awal... Akan memulai, sudah ada omongankah dengan Pak Jokowi sebelumnya atau memang ini ide dari PSI sendiri? Ini kami yang tangkap. Oke. Kami yang tangkap ide yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Bahwa kami yang akan memulai... Dan di Kongres ini kami akan susun. Tadi pakar hukum kita menyampaikan bahwa ini kan perlu diatur dalam anggaran rumah tangga mengenai mekanisme, mengenai aturan main. Nah, makanya di situ kami nanti akan susun dan kemudian akan kami sahkan di dalam forum Kongres itu. Dan untuk mengenai terkait dengan mekanisme ke depan, ya tentu partai ini memang harus kita buka seluas-luasnya. Dengan mekanisme 1 tahun keanggotaan. Itu yang perlu saya bocorkan. 1 tahun keanggotaan, maka bisa memiliki PSI, bisa menjadi bagian dari PSI perorangan, menjadi bagian dari PSI yang terbuka. Dan itu sudah kami diskusikan di DPP, ada beberapa poin yang lain tapi tidak perlu saya sampaikan di dalam forum itu ini. konteksnya seperti apa sih? Memiliki itu dalam artian orang tersebut memiliki hak yang sama. Jadi one man one vote. Setelah 1 tahun baru memiliki hak yang sama? 1 tahun keanggotaan. Iya, baru memiliki hak yang sama. Karena sekarang kan kita baru memulai. Apa yang salah Bang dengan 1 tahun baru boleh? Karena tadi kan konsepnya katanya terbuka, datang siapa saja, tetapi masih ada batasan-batasan. Ini berarti bukan terbuka namanya. Oke. Masih ada upaya-upaya untuk membatasi. Ini. Kalau terbuka sebentar berarti Bang kan Ferdinand. Oke, kita kasih dulu Bang Wirawan. Keterbukaan ini kan tidak juga mestinya setiap orang langsung ber-KTA kemudian langsung menjadi anggota. Karena kita kan perlu menginventarisir data. Karena tadi disampaikan bahwa salah satu elemen yang harus kita siapkan di sini adalah digital. Konsep digitalnya. Karena nanti kan akan dipilih secara hybrid, ya kan? Semua kader bisa memilih. Maka dari situ perlu kita menginventarisir berapa jumlah anggota. Sehingga nanti di saat pemilihan 50% plus 1 itu kan jelas.
Jadi jangan sampai nanti baru sehari bergabung kemudian sudah bisa memilih, kemudian di database kita berbeda begitu kan. Nah ini juga menjadi sebuah tantangan di partai kami untuk segera membentuk database keanggotaan partai yang bisa nanti melakukan pemilihan di saat forum kongres begitu. Oke, baik. Perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Siap-siap terhibur dengan video yang lagi viral. Dari kelakuan absurd sampai kejadian tak terduga, semua bakal bikin kamu ngakak tanpa henti. Ada kamera, Mak. Nanti Mama mau laporan sama malaikat. Saksikan The Power of Netizen setiap hari 11 siang, Senin hingga Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Demi beberapa ekor kucing, seolah anak rela menembus banjir yang penuh resiko. Seorang anak yang memberi kejutan kepada ayahnya. Saksikan kisah penuh makna di Orang Baik setiap hari pukul 3 dini hari, setengah 2 siang, 6:22 sore, dan setengah 10 malam hanya di Garuda TV. Oke, dari tadi kita berbicara soal partai super terbuka. Tapi Mas Agung, yang idealnya partai super terbuka itu seperti apa sih Mas Agung? Kalau menurut sudut pandang Anda sebagai pakar politik. Ya, yang pertama tadi sudah dielaborasi ya soal one man one vote ya. Yang kedua soal yang utama dalam demokrasi itu kan pembatasan, Mbak Tisa. Ya, ketumnya dalam bayangan saya ya hanya 2 periode. Sebagaimana kita membatasi presiden 2 periode. Anggota DPR-nya juga 2 periode. Sampai ke level kota kabupaten. Ada pembatasan di sana. Dan itu yang mengatur adalah mekanisme di internal partai. Ya. Selama ini kita sudah mendesentralisasi ekonomi kita lewat desentralisasi fiskal. Kemudian desentralisasi penyelenggaraan negara lewat otonomi. Hanya partai yang belum direformasi. Hanya partai yang belum mendesentralisasikan kekuasaannya sampai pada level grassroots semacam itu. Nah, saya kira partai super terbuka itu punya arahan merefresh ya ingatan kita bagaimana idealnya berpartai. Kalau berpartai tidak ada batasan-batasan yang jelas bagaimana kita bernegara, kans dia menyimpang itu sangat besar. Nah, saya berharap ide ini bisa mendobrak cara kita mengolah partai, cara kita berpolitik, cara kita berdemokrasi. Karena partai ini sendi utama demokrasi kita. Kalau partainya nggak beres, nggak benar, gimana kita bisa berharap negeri ini lebih baik? Nah, saya ingin menguatkan partai. Cara menguatkan partai itu gimana? Dia mendemokratisasi semua aspek di partai itu. Ya, regenerasinya, kaderisasinya, rekrutmen politiknya, pemilihan ketumnya, pemilihan pengurus-pengurusnya. Jadi benar-benar terbuka, seterbuka-terbukanya. Makanya super terbuka itu yang saya pahami, ya tadi, one man one vote dia, ada digitalisasi, e-voting, semua anggota bisa memilih dimanapun dia berada, terus dibatasi semuanya. Ketumnya dibatasi kekuasaannya, dewan pembinanya, dewan penasihatnya, anggotanya dibatasi. Kalau nggak ada pembatasan, nggak ada demokratisasi, yang saya pahami dari luar. Ya terlepas nanti itu internalisasinya, terjemahannya di partai berbeda, monggo diatur dalam ADART. Tapi yang jelas harapan saya, mewakili publik, ya partai ini menjadi ruang yang terbuka. Tidak ada remang-remang, tidak ada transaksi. Tapi gelap, yang Mas Agung sebutkan tadi itu perlu nggak sih diatur oleh negara atau cukup melalui ADART dari partai saja? Ya, saya berharap di Komisi 2 bisa dibahas. Karena kan nanti ada revisi undang-undang paket politik, Mbak Tisa. Nah, saya berharap di situ dimasukkan klausul bagaimana partai, pengelolaannya, pendanaannya, demokratisasinya. Ya ini tinggal anggota-anggota dewan kita mau nggak mengubah partai berbenah di sana untuk memastikan ya demokratisasi di partai itu jalan. Karena ini janji yang belum terlunasi dari reformasi 98 seperti itu. Lantas nampaknya akan seperti apa terhadap dinamika politik kita, Mas Agung, jika ada partai super besar ala Jokowi ini terjadi atau super terbuka ini terjadi? Ya, kalau yang menangkap PSI, saya kira gegap gempitanya sebatas di partai baru ataupun partai-partai kecil ya. Karena partai-partai yang sudah besar ini kan sudah punya mekanisme sendiri.
Tinggal bagaimana kemudian publik merespon itu. Artinya setelah nanti PSI menangkap ide Pak Jokowi dan Pak Jokowi akhirnya memilih PSI, bukan partai di luar PSI, maka ya tinggal bagaimana memastikan ide ini berjalan dengan konsisten. Misalkan Pak Jokowi masuk PSI, jangan sampai Mas Kaisang ada di sana lagi sebagai ketum. Karena ini bisa menjadi bumerang politik juga bagi Pak Jokowi dan keluarga Solo. Kalau misalnya Mas Kaisang masih di situ. Oke, gimana nih Mas Wiryawan? Kita tahan dulu. Kalau nanti memang Pak Jokowi nih masuk ke PSI, katakanlah jadi ketua Dewan Pembina atau menjadi apapun di sana, Mas Kaisang jangan di sana. Karena nanti ada conflict of interest di sana. Jadi saya sudah sampaikan di awal bahwa Pak Jokowi sebaiknya tidak bergabung dengan partai politik manapun, termasuk dengan PSI. Dan kami melihat bahwa kefiguran beliau, ketokohan beliau cukup sebatas sebagai negarawan yang tidak terkontaminasi dengan afiliasi partai politik. Sehingga nanti ketika beliau menyampaikan ide gagasan tentang perbaikan di negara ini, itu diterima oleh semua partai politik. Jadi tidak ada embel-embel partai politik di belakangnya. Tapi bingung juga tidak ada embel-embel partai politik di belakangnya. Logikanya bagaimana ya Mas Wiryawan? Pak Jokowi mengatakan akan membuat sebuah partai baru, partai super terbuka. Tapi beliau mengatakan kan bahwa tidak ada embel-embel politik. Beliau kan menyampaikan ide dan gagasan. Ide dan gagasan itu harus direalisasikan dong ke dalam sebuah bentuk wadah. Apakah itu bergabung dengan partai yang sudah ada atau mungkin membuat sebuah partai yang baru. Ini kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi juga akan berpolitik. Kami sampaikan bahwa yang disampaikan beliau adalah ide dan gagasan yang kemudian dari sekian banyak partai politik ini, siapa yang mau mengakomodir ide tersebut? PSI mau nggak? Dan kita pastikan kita akan mau mengakomodir itu. Dan mau mengakomodir itu berarti agak kontradiktif ya Mas Wiryawan ya. Mengatakan mau mengakomodir itu, tapi mengatakan juga tadi bahwa sebaiknya jangan bergabung dengan partai politik manapun. Kalau bicara kata-kata di garis bawahi dengan kata-kata manapun, yang kami akomodir itu ide PSI. dan gagasan Pak Jokowi yang out of the box ini, ya kan? Dan kami menyampaikan dan kami menyadari bahwa Mas Kaisang juga menyadari sebaiknya Pak Jokowi ini menjadi tokoh bangsa yang tidak terafiliasi untuk bergabung dengan partai politik. Dan kami komitmen dengan itu. Sehingga nanti ke depan Pak Jokowi ini tetap dihormati oleh banyak orang, oleh seluruh tokoh politik, oleh seluruh ketua umum partai begitu. Apalagi kalau sampai beliau misalkan bergabung dengan PSI, ya saya pikir Pak Jokowi juga memiliki pandangan politik tersendiri. Beliau sudah matanglah dengan politik. Dan beliau tahu kemana kakinya akan berdiri begitu. Oke, Pak Jokowi sudah pasti tahu kemana kakinya akan berdiri. Dan Pak Jokowi dikabarkan sebaiknya jangan bergabung dengan partai politik manapun. Cukuplah menjadi tokoh bangsa, tapi muncul ide gagasan partai super terbuka. Jadi begini, kalau dalam suatu pertandingan, ada pemain, ada penonton. Kalau penonton cuma teriak-teriak, tapi pemain bisa, change of game-nya bisa dia mainkan di situ. Jadi Pak Jokowi adalah ya kan? Artinya pelatih. Begini, bukan pelatih. Jadi begini, beliau ini ya kan menyampaikan gagasan itu, ya bukan arti pertama apa dia gabung atau dia tidak gabung, ya kan? Kalau saya menangkap ini dari PSI, tapi kalau saya dia harus bergabung atau membuat partai. Kenapa? Karena disitulah bisa change of rule-nya itu bisa dirubah. Karena selama ini negara kita ini semuanya adalah partai yang mengatur. Believe it or not ya, presiden partai, kepala daerah partai, ya kan, semuanya dari partai kan. Jadi kalau kita mau rubah, ya memang kita harus masuk di partai politik. Itu udah pilar dari demokrasi itu. Saya malah tertarik tadi dengan Mas Agung mengenai pembatasan untuk jabatan. Saya setuju untuk itu, ketua umum. Salah satu dosen dari Universitas Udayana, Mas Edward, itu mengajukan ke MK pembatasan masa jabatan untuk ketua umum partai politik. Karena dia melihat begini alasannya, karena pertama adalah presiden sudah dibatasi 2 tahun, 2 periode gitu. Kenapa ketua umum tidak 2 periode gitu? Ya itu sah-sah saja sebagai masyarakat ya melihat situasi seperti itu dia mengajukan untuk MK itu. Termasuk Undang-Undang MD3, pembatasan untuk anggota DPR, ya kan? Ya sah-sah saja untuk itu. Tapi saya yang paling menarik saya tadi Mas Ferdinand mengatakan Pak Jokowi itu menyindir gitu loh. PDI ini mengatakan partai terbuka gitu.
Ini baper banget Mas Ferdinand ini. Baper banget Mas Ferdinand. Iya, ini bukan begitu maksudnya. Gini loh. Saya juga Bang Adi sepakat nggak dengan pembatasan ketua Harus kita lihat, Pak. Iya. Pertama begini, ini adalah gagasan yang diidekan oleh Pak Jokowi ini adalah implementasi wujud dari hasrat politik beliau yang belum usai. Hasratnya masih menggebu-gebu. Dan sekarang masih ada namanya Mas Gibran yang harus terus dididik sama beliau. Jadi ini publik jangan terkecoh dengan ide yang disampaikan oleh Pak Jokowi seolah-olah ini untuk memperbaiki bangsa. Kalau beliau mau memperbaiki bangsa tinggal bicara dengan sahabatnya Pak Prabowo sekarang yang menjadi presiden. Mas Wo, kita rubah dong undang-undang partai politik. Kan lebih jantan begitu. Ngomong dong ke Pak Prabowo supaya Pak di Gerindra juga tidak begitu sekarang. Supaya dibuat terbuka. Ngomong ke Pak SBY. Jadi publik jangan terkecoh oleh gagasan ini yang sebetulnya adalah sebuah implementasi dari hasrat politik yang belum usai. Karena ini dari tadi kan konsep partai terbuka ini seperti yang disampaikan Mas Agung. Sebentar. Yang disampaikan Mas Agung itu bukan idenya Pak Jokowi, itu adalah pemikirannya Mas Agung, konsep partai terbuka. Kalau dari yang disampaikan Pak Jokowi, yang kita baca dan kita dengar hanya menyampaikan ya dimiliki semua anggota, ketua umumnya siapapun boleh. Tidak ada konsep yang jelas membuat itu menjadi nyata. Kalau soal digitalisasi, saya agak bingung ya. Kalau partai PSI ini nanti membuat digitalisasi, semua warganya, anggotanya bisa memilih one man one vote, tapi masih dibatasi. Harus 1 tahun dulu. Saya khawatir nanti Kaisang tersinggung karena kemarin baru 2 hari jadi anggota sudah jadi ketum. Gitu loh. Jadi ini, makanya saya bilang PSI ini adalah partai yang paling tidak konsisten. Sama dengan Pak Jokowi tidak pernah konsisten. Oke, kita dengar dulu. Kalau soal negarawan saya selesaikan dulu sedikit. Ini. Pak Jokowi sudah bertemu dengan relawan-relawannya dikonfirmasi oleh yang namanya Budi Ari. Bahwa mereka ada rencana membentuk partai. Jadi ini bukan gagasan konsep bangsa untuk memperbaiki bangsa, tapi untuk mengusung hasrat politik Jokowi mau mendirikan partai. Tetapi saya katakan Jokowi tidak akan pernah berani membentuk partai politik. Menyinggung Mas Kaisang tadi kan. Mas Kaisang hari ini mengakomodir ide Pak Jokowi. Maka dalam artian di Kongres nanti peluang untuk menjadi ketua umum PSI itu terbuka untuk semua orang. Terbuka tapi setelah 1 tahun anggota. Setelah 1 tahun, tetapi tidak apa-apa. Karena di situ nanti kita akan bisa lihat anggota ini maunya dipimpin oleh siapa. Ya sama, jadi jangan potong saya dulu. Jadi saya sampaikan bahwa keterbukaan itu ada, ya kan? Siapapun boleh mencalonkan. Nanti kami sedang godok ini syarat kriteria calon-calon ketua umum, ya kan? Dan kami sampaikan juga bahwa Mas Kaisang ini justru sedang membuka. Hari ini siapapun bisa menjadi ketua umum PSI. Di semua partai yang walaupun juga Abang bisa, tadi bilang Mas. sebelumnya katanya Mas Kaisang hanya 2 hari katanya menjadi kita ketua tidak umum. bicara soal Mas Kaisang pada malam hari ini, tapi judul utama kita adalah karena nanti beliau partai menyinggung juga Mas Kaisang, terbuka maka ala Jokowi. Kita tutup itu bagian semua itu partai dulu. juga terbuka siapapun. Oke, kita tutup bagian itu dulu, tapi yang cukup juga untuk menarik, yang cukup juga disampaikan cukup menarik tadi disampaikan Bang Ferdinand adalah hasrat politik Pak Jokowi Saya mau masih jawab menggebu-gebu. Silakan Pak Andi. Jadi Bang Ferdinand masuk PDP punya hasrat politik kan, mau jadi ketua DPR. Mau jadi anggota Kita DPR. masuk partai politik itu karena punya keinginan Iya, politik. Keinginan politik. Betul. Ya. Begini. Karena itu yang karena itulah makanya kan saya katakan bahwa ketika seseorang itu mau masuk ke dalam sebuah partai politik, dia punya tujuan, power. Tujuannya berkuasa. Gitu. Jadi tidak bisa enggak kok saya masuk ke partai politik. Nah, itu enggak lah. Itu benar. Pasti Kalau punya ditanyakan tujuan. Pak Jokowi sudah pernah berkuasa. Kita dengar dulu Bang Ferdinand, kita dengar dulu Mas Andi. Oke, silakan ini hasrat. Iya. Sudah 2 periode sebagai presiden. Betul. Tapi beliau, tenaga dan pikiran beliau sebagai negarawan dibutuhkan oleh bangsa ini. Tadi saya sudah kata dalam suatu pertandingan ada pemain yang bisa Tapi berubah. disampaikan oleh Bang Ferdinand tadi bahwa ya kalau memang ada gagasan tidak mesti dengan membuat sebuah partai tadi kata Bang Ferdinand. Bagaimana gini? Coba Ormas ngomong, apakah dia akan didengar? Tidak akan didengar. Saran Karena mungkin tidak kepada mau bikin saran pembantu apa masuk presiden, kuping kepada kanan, presiden. keluar kuping kiri. Karena gini juga Mbak, karena memang dalam Nggak putusan bisa. Mahkamah Konstitusi ya, itu kan pemilihan presiden itu harus dengan partai politik. Okay. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian lewat independen. Nah karena itulah yang makanya kemudian memang partai politik itu menjadi bagian dalam proses sistem ketatanegaraan kita. Gitu. Jadi ketika seseorang memang ingin membuat partai ya sah saja selama yang tadi saya sampaikan, selama dalam frame konstitusi kita.
selama kemudian tidak keluar dari asas Pancasila dan kemudian tidak kemudian ingin memerdekakan diri dari NKRI. Selama itu tidak keluar ya sah bagi saya. Jadi mau Pak Jokowi bikin partai atau Pak Jokowi masuk ke PSI, ya ini sah-sah saja, tidak ada yang bilang tidak karena sah. Kan gini, itu sebenarnya menarik. Setuju. Pak Jokowi itu mau bergabung di Golkar di mana boleh. Sebentar, kita dengar Mungkin dulu hanya tidak boleh bergabung di PDIP. Tunggu, Mas Bang Ferdinand, kita dengar dulu. Karena gini, karena ini kan menariknya adalah putusan MK yang kemarin, di mana MK kemudian men-0%kan untuk Pilpres 2029. Nah, ini kelihatannya, ini saya melihat semua orang kemudian partai politik pun juga pasti punya tujuan yang sama untuk mengusung kadernya menjadi calon presiden buat 2029. Berarti partai super terbuka ini ada kaitannya nanti untuk Pilpres mendatang begitu? Oh iya dong. Ya Allah alam. Ya, Tapi kan yang saya sebut meskipun memang kemudian putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan ini harus ada rekayasa konstitusi yang akan dilakukan oleh DPR. Gitu. Jadi kemudian DPR yang akan menentukan bagaimana mekanisme atau bagaimana cara untuk pengusulan calon presiden 2029 nanti. Apakah memang partai politik yang ada di parlemen hari ini atau partai politik yang kemarin ikut 2024 atau partai politik baru bisa mengusulkan capresnya. Nah, ini kan tergantung dari DPR nanti dalam perubahan undang-undangnya. Oke, baik. Lantas Saya belum sebentar, selesai nih, saya kita belum harus selesai. iklan dulu. Belum selesai, tapi saya punya rules di sini untuk memberikan iklan kepada pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah mendapat waktu istirahat dan jauh Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Lapar, tapi dompet tipis. Apa aja sih kuliner yang murah, meriah, porsi mantap? dan sebutan lontong sayur cap gomeh. Semua rekomendasi makan enak dan tentunya murah yang tidak bikin dompet kalian menangis. Makan murah setiap hari pukul setengah 4 pagi, 10 pagi, dan 4 sore hanya di Garuda TV. Saya mau menuju ke Mas Agung sebelum menuju ke Pak Andi. Begini, Mas Agung, bagaimana kemudian dampaknya terhadap dinamika politik di dalam negeri? Karena tadi ada asumsi bahwa jangan-jangan ini menujunya nanti ke Pilpres 2029. Karena sudah dinolkan untuk menuju presidential threshold tadi, begitu ya, parliamentary threshold tadi. Kemudian bagaimana pula nanti partai-partai besar yang sudah eksis ini menanggapi soal adanya partai super terbuka ini? Ya, dinamika politik kita jelang ya Pilpres 2029 mungkin di tahun menjelang tahun pertama atau tahun kedua itu akan lebih hidup, lebih semarak Mbak Tisa. Karena memang penurunan presidensial threshold itu sudah diketuk MK sebagaimana parliamentary threshold. Tinggal nanti syarat dan ketentuannya seperti apa di Komisi 2 yang sedang akan dibahas ya ke depan. Seperti itu. Jadi ini tergantung bagaimana wakil-wakil rakyat kita nanti menentukan permainan, aturan mainnya seperti apa gitu. Secara real dan praktis. Tapi secara definitif ini membuat ya menu prasmanan demokrasi kita di Pileg dan Pilpres akan menarik ya, dan pemilih-pemilih kita akan semakin kritis menapaki itu. Partainya punya visi misi apa, sistemnya gimana, kontribusinya selama ini seperti apa, terus paket capresnya gimana. Kalau memang Kim Plus sudah punya capres, cawapresnya siapa? Apakah tetap Mas Gibran, Mas AHY, Mbak Puan, atau siapa lagi ya? Tetap Mas Gibran misalkan. Ya, tapi di seberang misalkan PDIP punya lagi capres siapa misalkan Mas Pram, wakilnya siapa seperti itu, atau di kubu baru ada partai baru namanya Partai Gerakan Rakyat Anies Baswedan seperti itu. Jadi ini akan hidup dan bagus bagi demokrasi kita. Ya, menunya banyak. Ya, kayak kita buka puasa aja. Ada lele, ada ayam goreng, ada cumi, ada apa kayak warung kedang gitu, banyak pilihannya. Jadi masyarakat bebas. Ini benar-benar bebas, tapi memang bagi petahana ini tidak begitu baik kabar ini. Ya, karena apa? Karena dia punya lawan kuat, lawan
atau kuda hitam lah, nggak kuat. Gitu. Berarti Karena ini ancaman bagi petahana ya, Mas ya? Ancaman bagi sedikit petahana banyak dan secara langsung. Iya, betul. Secara langsung dan tidak, ini kabar kurang baik bagi Pak Prabowo. Tapi kalau kinerja beliau bagus, ya tingkat kepuasan tinggi, ya sebenarnya beliau diuntungkan dengan sistem presidensial multipartai ekstrim ini. Ya, kemungkinan beliau terpilih di periode kedua sangat besar. Kalau misalkan tidak ada tsunami politik, ya, kalau tidak ada tsunami politik atau gempa tektonik yang ekstrim skala Richternya, Pak Prabowo terpilih lagi periode kedua. Tapi kalau ada tsunami politik besar, gempa tektonik yang luar biasa dahsyat, karena mungkin kinerja nggak maksimal dan seterusnya, sangat mungkin Mas Pramono Anung jadi lawan yang kuat, Anies Baswedan juga seperti itu. Jadi tinggal bagaimana Pak Prabowo memastikan kinerja kabinetnya oke, seperti itu. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, ekosistem politik kita di bulan 2029 ini kondusif. Tinggal bagaimana Komisi 2 bermain dalam arena-arena pembahasan revisi undang-undang paket politik tersebut, seperti itu. Mas Agung, tapi begini deh, kalau bicara kita kembali lagi kepada partai super terbuka ala Pak Jokowi ini, sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Apa sih yang sebetulnya ingin dituju oleh Pak Jokowi? Bukankah Pak Jokowi mengatakan dia sudah tidak ada beban, dia sudah menjadi manusia yang bebas, hanya ingin berbuat bagi bangsa dan negara? Apakah satu-satunya cara hanya melalui dengan partai super terbuka tadi? Atau mungkin ada goals lain yang ingin disampaikan, Mas Agung, dari kacamata Anda? Iya, secara personal memang harus diakui ada keluarga Solo di sana. Yang kata Bang Ferdinand masih panjang rute politiknya. Yang beliau harus jaga seperti itu. Sehingga arahan praksisnya ya secara personal dengan hadirnya partai ini, beliau bisa mengorkestrasi dalam jangka panjang. Karena partai ini kan seiring perjalanan bangsa. Nah, kekuatan politiknya, pengaruhnya itu bisa lebih lama ketimbang beliau bermanuver secara pribadi. Karena mungkin 1 tahun atau 2 tahun pengaruh beliau lama-lama akan pudar juga. Apalagi serangan politik yang diterima Pak Jokowi dan keluarga juga masif kan. Ya, yang kedua soal legal protection, Mbak Sisa. Suka atau tidak hari ini ada tagar adili Jokowi misalkan. Ya, dengan Pak Jokowi aktif berpolitik, beliau bermanuver dengan partai bukan lagi pribadi. Ini kan kekuatannya jadi lebih luar biasa ya. Karena apa? Karena kita tahu beliau bisa melakukan komunikasi politik lebih dalam lagi selain lewat pribadinya yang ex-presiden. Beliau punya partai, ya luar biasa. Kita lihat Ibu Mega, ya tadi Bang Andi Azwan bilang dari beliau kecil, Ibu Mega udah jadi ketum. Nah, luar biasa kan PDIP sekarang. Pak SBY juga gitu, sekarang juga punya pengaruh yang besar. Nah, Pak Jokowi melirik ya kompatriotnya sebagai ex-presiden untuk punya partai juga. Jadi bagi saya melihat Pak Jokowi dengan partai terbukanya ini sebuah keniscayaan politik bahwa beliau memang harus berpartai. Kalau ingin long lasting, ya kekuatan kekuasaannya dalam jangka yang panjang. Tapi kalau beliau hanya sebatas jangka pendek, menengah, ya sudah nggak usah pribadi aja, perorangan aja. Cuman mubazir. Ibarat kata ini udah mandi istilahnya mandi sudah basah, kepalang gitu ya. Ya udah sekalian jebur aja gitu. Ya maksudnya dalam konstruksi yang positif, dalam konstruksi yang membangun ya. Karena kita butuh juga narasi-narasi yang besar untuk membangun bangsa ini. Selain Pak Jokowi, saya berharap Pak SBY merespon ide ini, Ibu Mega, Pak Yusuf Kala, Pak Budiono dan semuanya, sehingga panggung politik kita diwarnai wacana-wacana yang mencerahkan, tidak dendam kesumat, tidak kesel-keselan, tidak mengulas masa lalu, ya kemudian diputar sekarang lagi. Kayak gitu terus kapan kita mau maju sebagai bangsa? Nah, saya kira ide ini harus direspon dan ditanggapi kalau bisa dari pemimpin-pemimpin lain supaya apa? Pasanah dan cakrawala berpikir kita secara politik bisa membuat demokrasi kita semakin berkualitas, Mbak Tisa. Oke, silakan Pak Andi. Ya, menarik sekali tadi Mas Agung ya, saya sangat setuju itu gitu. Jadi menunya banyak gitu loh. Ada nasi goreng ya kan, ya ada ketoprak ya kan, dan macam-macam kayak gitu loh. Tapi ini ada 2 poin juga nih yang cukup menarik mungkin disampaikan di tengah-tengah oleh Mas Agung tadi bahwa penting bagi Pak Jokowi untuk membentuk sebuah partai, sebuah kendaraan politik satu sebagai bentuk legal protection. Yang kedua untuk melindungi keluarga Solo. Ya, kita ini kan ya kita quote unquote lah untuk masalah itu ya. Jadi begini, memang seharusnya mendirikan partai atau masuk ke partai yang besar gitu loh. Kan banyak juga nih partai-partai besar yang menanti beliau, menginginkan beliau Pak Jokowi ini untuk bergabung dengan sempat waktu itu mau bergabung dengan Partai Golkar tapi kan tidak jadi infonya. Yang bilang tidak jadi siapa? Ini kan berproses kalau menurut saya ya. Ini berproses. Bukan nggak jadi. Mungkin langsung dibilang nggak jadi, enggak lah. Kan ini kan begini loh. Tapi kita Pak Jokowi ini ada realisasinya beliau kan? ini Udah selalu bulan? dengan perhitungan. Oke. Perhitungan dia.
dalam menentukan kebijakan pun dia selalu dengan perhitungan. Bagaimana dengan sisi A, sisi B, sisi C gitu. Tidak langsung ujuk-ujuk gua mau, enggak. Jadi hitung-hitungannya setelah kayaknya nggak jadi dengan si A, nggak jadi dengan si B, nggak jadi dengan si C, ya udah kita buat baru aja D. Gitu. Itu ada alternatif. Bisa saja kan ada alternatif A, ada alternatif B. Kalau beliau berpikir alternatif B, ingat kesukaan beliau itu 80% masyarakat Indonesia. Ya, itu artinya approving rate-nya ya, itu artinya dia ini udah punya kekuatan secara politis, ya kan? Tinggal logistik, logistiknya kalau kita kumpulkan seluruhnya semua masyarakat itu, ayo ciping bareng bisa saja terjadi. Ada, ya kan? Ya itu walau-alam kalau bilang banyak duit, kita nggak tahu, saya nggak ngelihat untuk itu, ya kan? Tapi itu versinya Bang Ferdinand, ya kan? Tapi kalau kita lihat ini perlu, jangan bermain di luar ring. Itu tidak akan terdengar. Tadi kita katakan 1-2 tahun bisa luntur, bisa hilang kepercayaan. Tapi ketika masih di dalam permainan tersebut, apalagi bisa change of game, wah itu luar biasa. Walaupun beliau sudah jadi presiden. Tapi, change of game yang diharapkan apa sih kalau demikian? Ya artinya ada perubahan ya, tidak ada lah. Perubahan apa? Perubahan ya, dalam tidak ada lagi namanya politik dinasti itu, ya sudah nggak ada lagi elit-elit oligarki politik yang hanya beberapa orang saja menentukan bagaimana negara ini ke depan kayak gitu loh. Ini negara ini milik bukan 1-2 orang, tapi milik semua. Kalau ya. Milik semua, kenapa kemarin Gibran jadi cawapres? Kenapa? Itu bukan karena itu politik hak dinasti. politik dia untuk cawapres. Sama aja misalnya juga dengan di PDIP. Hak politik dia kalau kita cawapres. bicara aturan pada saat itu, Gibran belum boleh cawapres. Kalau bicara aturan saat itu, tapi kemudian kan aturan dirubah. Kenapa bisa dirubah dengan semudah itu? Iya, itu kan ya proses politik. Semua sudah terjadi, itu proses politik. Ini sudah selesai untuk proses politik itu. Ya itulah, tetapi itu adalah fakta yang pernah terjadi. Fakta memang benar. Kita tidak bisa mengkiri fakta, tapi itu proses politik yang sudah terjadi, ya kan? Nah, justru pertanyaan saya begini, Bang Ferdinand. Ini ada partai super terbuka diumumkan oleh Pak Jokowi. Iya. Yang kebakaran siapa? PDI. Saya nggak ngomong ya. Saya nggak ngomong. PDIP kebakaran. Saya nggak ngomong. PDIP justru tersenyum tertawa melihat gagasan itu adalah gagasan yang jubirnya Guntur Romli udah hanya gitu aja. Jadi begini. Aku sambung dulu. Aku sambung dulu. Konsepnya jelas bahwa ini hanya untuk hasrat politik Pak Jokowi. Kalau beliau mau mendidik bangsa ini baik secara politik, harusnya Pak Jokowi itu datanglah ke kampus-kampus, berilah kuliah umum kepada mahasiswa itu. Pertanyaannya Wanipora. Bang Ferdinand ya. Itu tugasnya dosen, Bang. Dulu Bang Ferdinand, saya masih bilang begini tadi. Gimana? Ya kan? Kenapa saya bilang? Yang partai itu ya akan merasa wah bahaya juga nih. Karena ini Gak ada sampai sekarang, gak ada partai yang merasa bahaya. Pemilih-pemilih beliau gak di ada. partai tersebut sampai ya itu bisa saja dia akan wah ada partai terbuka. Itu kan halusinasi kalian aja. Pak Jokowi, panutan saya. Itu kan halusinasi kalian aja para pendukung Jokowi. Itu bisa tidak saja ada terjadi. partai politik yang merasa terganggu tetapi merasa lucu. Jadi itu halusinasi kalian aja kalau bilang ada yang terganggu partai politik, nggak ada. Itu tidak akan terganggu, itu Nggak ada. kenyataan Tidak yang ada terjadi. partai politik yang Kalau terganggu, begitu, tetapi itu senyum-senyum melihat tenang gagasan saja. itu lucu. Tidak ada masalah untuk itu. Oke, tapi begini, ya saya mencuplik apa yang disampaikan Bang Guntur Romli dari PDIP, mengkritik gagasan ini dengan menyebutkan, dengerin saya dulu, belum selesai. Dengan gagasan ini menyebutkannya mirip dengan perusahaan yang bisa diperjualbelikan, menekankan bahwa partai politik seharusnya tidak diperlakukan seperti entitas bisnis. Anda merasa itu bukan entitas bisnis? Apa yang salah dengan entitas bisnis, Bos? Ketakutan. Nah, Loh, boleh itu juga. bukan ketakutan tetapi bentuk respon. Bang, tapi gini, tapi merasa tidak dengan partai super terbuka itu bahwa partai akan dijadikan sebuah entitas bisnis? Enggak. Jadi Sebentar, saya nanya Bang Ferdinand. Jadi gini, mungkin Mas Guntur Romli menganalogikannya seperti perusahaan TBK. Sah saja, boleh dianalogikan seperti itu. Tetapi yang jelas, kalau Pak Jokowi ini membentuk super terbuka namanya, beliau kan hanya menjiplak konsep TBK. Maka Mas Guntur Romli menganalogikannya ke situ. Seolah-olah dibuat ini datang, terus nanti semua memiliki semualah patungan kumpul uang yang menggunakan siapa juga. Kan akhir-akhirnya akan ke sana nanti. Konsepnya begitu yang kita lihat. Makanya Mas Guntur Romli menganalogikannya seperti sebuah entitas bisnis, TBK. Karena TBK itu tidak dikenal dalam aturan hukum perpolitikan bangsa ini. Tidak ada sama sekali. Jadi ide itu kita anggap jadi lucu.
meniru konsep perusahaan TBK. Oke. Kita Karena tahan tidak ada. sampai di situ. Undang-undang kita tidak mengenal namanya partai TBK. Semua partai ini Oke, terbuka. kita tahan sampai di situ. Ada pakar hukum tata negara di sini. Silakan dikomentari, Mas Rahardian. Iya gini Mbak, saya kan melihatnya ketika Pak Jokowi itu mengatakan dengan konsep TBK itu adalah untuk individu anggota partai yang ada di dalamnya, gitu. Jadi artinya setiap anggota yang memiliki KTA itu punya hak yang sama. Itu saya melihat konsep Punya hak yang sama atau kayak punya ham yang sama? Saham yang sama? Iya, punya hak yang sama, saham yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Gitu. Jadi artinya itu saya sampaikan ya Mbak ya. Ketika saya masuk ke dalam partai tersebut, kemudian saya menjalankan kegiatan partai, kemudian saya ngasih sumbangan gitu ya, yang sudah ditentukan oleh partai. Nah kemudian saya punya hak dong ketika ada kongres. Loh, saya boleh dong maju jadi ketum gitu. Tapi gini, nanti kan kalau bicara soal saham ada orang yang punya saham mayoritas, ada orang yang punya sahamnya keteng-ketengan gitu kan. Kalau misalkan TBK aja tadi. Nah, itu akan mempengaruhi tidak hak dan kewajiban dari mereka tadi untuk dipilih one man one vote tadi, itu akan mempengaruhi tidak? Ya selama diatur dalam ADRT partai tersebut, Mbak. Jadi selama partai tersebut diatur, ya contoh lah kayak tadi PSI mengatakan dikasih waktu 1 tahun gitu ya. Setelah 1 tahun punya hak gitu. Ya artinya kalau saya melihat, artinya mungkin PSI ingin menguji orang ini benar nggak nih, loyal apa nggak nih gitu. Jadi kutu loncat nggak gitu kan. Setelah 1 tahun, oke, maka dia punya hak kan itu. Nah ketika punya hak itu semua sama gitu. Tanpa melihat lagi saya sahamnya saya ngasih besar, yang ini kecil, jadi nggak melihat itu. Jadi nggak ngelihat nominal ya, nggak ngelihat cuannya aja. Selama memang dia memang anggota partai tersebut dan diatur dalam ADRT dan tidak keluar dari frame konstitusi kita. Saya melihat itu. Ada kecenderungan ataupun potensi terjadi kekecauan nggak sih dengan adanya partai super terbuka ini, Mas Radian? Malah saya justru menarik ya. Saya melihatnya tidak di kekacauan. Saya malah justru menarik, artinya biar kemudian partai-partai lain itu juga berlomba-lomba gitu. Ini kan hasabul khairat gitu, berlomba-lomba untuk kebaikan. Oke. Berlomba-lomba untuk kebaikan gitu ya. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya kalau misalkan ingin mendapatkan konstituen di 2029, yuk rangkul masyarakat kan gitu. Dengan pola yang sama. Selama jangan keluar. Kalau saya selama tidak keluar dari frame konstitusi kita, sah saja. Apa sih standar bisa keluar dari frame konstitusi itu? Ya masyarakat ingin publik. Publik ingin tahu. Asas Pancasila, kemudian taat atas hukum, ya kan? Dan kemudian tidak keluar dari undang-undang partai politik, dan kemudian tidak membuat kekacauan, ya kan? Tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis, hal-hal yang merugikan masyarakat, gitu. Nah, selama itu tidak ada dan atau mungkin tidak melakukan korupsi partai tersebut secara berjamaah atau hal yang lain, yang kemudian ini kan juga perlu diingat di dalam pasal 24 huruf C, ini kan ada salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hari ini belum pernah dikeluarkan oleh Mahkamah, yaitu adalah pembubaran partai politik. Oke, perbincangan akan kita lanjutkan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami. Di sini 2 tahun. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Jika tidak dapat menggunakan hak pilih Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sudah Laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Itu panennya hanya sekali. Jadilah saksi langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap Senin hingga Jumat dan Jendela Istana akhir pekan. Setiap Sabtu hingga Minggu pukul 8:30 malam. Hanya di Garuda TV.
Oke, saya mau menuju ke Mas Wirawan terlebih dahulu. Mas, kalau memang ada partai super terbuka ini, bagaimana kemudian untuk menjamin transparansinya? Apakah transparansi itu betul-betul akan terwujud? Lantas bagaimana pengawasannya? Ya, jadi kan kami sudah mengkonsepkan bahwa selain digitalisasi, ada transparansi yang harus menjadi bagian dari partai super terbuka. Dan di situ Mas Ketum menyampaikan ke kita bahwa termasuk persoalan iuran anggota, kemudian sumber dana partai, itu harus dibuka. Nah, kalau soal iuran anggota itu ada mempengaruhi soal hak-hak yang akan diterima oleh para pemilik saham tidak dalam tanda kutip? Kalau balik ke yang awal, ya tentu tetap one man one vote, ya kan? One man one. Tapi mungkin dari segi jabatan dan di situ yang akan mempengaruhi, ya kan? Mungkin kalau jabatannya di DPP, iurannya berapa? Kemudian kalau di DPW berapa? DPD tapi berapa? haknya sama aja. Haknya sama. Dan itu juga menjadi sebuah keterbukaan di partai dan membentuk rasa tanggung jawab dari kader-kader ini. Sehingga mereka merasa memiliki. Dan sehingga ke depan kita akan membentuk kader-kader yang loyal ke partai dan bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk partai begitu. Oke, baik. Ini partai super terbukanya, jadi kapan akan terrealisasi? Kalau direalisasikan kapan, ya kita lihat aja dulu. Biar Nunggu mulai. Ya. Biar PSI yang mulai, Pak Jokowi masuk ke sana atau Ini kan gimana? Tadi katanya nggak mau. 2029. Verifikasi parpol itu 2027. Ya kan? Pelan-pelan lah lihat dulu bagaimana. Menimbang-nimbang yang mana yang baik, ya kan? Apakah gabung dengan partai besar, ya? Ataukah mendirikan partai? Kan begitu. Masih larak lirik. Ya kan? Bukan masalah larak lirik ini. Ini semua harus dengan perhitungan yang matang. Ya kalau Bang Ferdian kan ya nanti baper lagi kalau saya ngomong kan. Kamu mau ngomong apa? Ya? Mau ngomong apa? Enggak. Biasa lah. Jadi intinya adalah kita lihat bagaimana nanti ya kalau masyarakat berharap cuma seperti drama-drama Korea, tenang aja, endingnya pasti happy ending. Endingnya pasti happy ending. Endingnya dengan siapa, Bang? Kalau kita nonton film orang pasti penasaran endingnya sama siapa nih? Justru penasaran itu kan lebih bagus. Akhirnya orang menonton terus semua ya kan, akan bertambah crowd-nya kan. Kalau bertambah crowd-nya, tapi kan masyarakat jangan sampai juga menjadi sebuah kegaduhan dong tentunya. Tidak akan ada kegaduhan. Ya, kalau kegaduhan itu ya kalau berhubungan dengan kriminal kan pasti kegaduhan seperti itu. Ini kan nggak ada kegaduhan. Yang kegaduhan itu pasti ya itu yang baper itu kegaduhan gitu. Emang ngomongin siapa sih yang baper-baper Ya, lagi ini dari tadi ngomongin baper-baper mulu Bang Ferdinand. Teman-teman saya ini memang sering terlalu berhalusinasi soal Yang mana Bang? Yang ini atau yang ini halusinasinya? Dua-duanya. Pertama tadi saudara saya PS ini bicara tentang transparansi, keterbukaan. Padahal 2024 baru berlalu ketika publik terhenyak melihat dana kampanye PSI yang wow. Sampai sekarang tidak ada yang bisa jawab. Kita fokus soal partai super terbuka dulu, Bang. Jadi halusinasinya terlalu di situ. Makanya saya bilang bahwa soal gagasan konsep partai terbuka ini bagi saya itu hanya sebuah ide dari Pak Jokowi untuk hasrat politiknya belaka. Tidak tapi untuk banyak yang loh lain-lain. tadi disampaikan, contohnya di mancanegara ada partai buruh tadi ya. Jangan disamakan pemilih kita. Jadi begini. Di Itali. Konsep, bukan konsep. Tipikal pemilih bangsa kita harus kita bedakan dengan negara maju. Memang tipikal pemilih kita gimana? Pemilih bangsa kita ini masih melihat ketokohan. Melihat ketokohan. Kenapa orang mau memilih PD Perjuangan? Karena melihat perjuangan Bu Mega. Kenapa ke Demokrat melihat SBY? Kenapa ke Gerindra melihat Prabowo? Jadi tipikal pemilih kita. Lalu dulu kenapa orang pilih Pak Jokowi? Yang dilihat Pak Jokowinya? Pak Jokowi dan PD Perjuangan yang dilihat di situ. Nah sekarang kekuatan politiknya Pak Jokowi itu sudah selesai ketika banyak hal-hal yang buruk yang belakangan ini, isu politik yang negatif ditujukan kepada Pak Jokowi. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Agung. Salah satunya tagline Adili Jokowi itu bukan suara main-main, tetapi suara serius dari masyarakat. Hal-hal begini kan akan mendegradasi Sebentar, Bang, politik dari Pak Jokowi. Sejauh mana nanti, makanya Pak Mas Agung tadi bilang mungkin setahun 2 tahun lagi akan terus turun dan mungkin akan jatuh ke titik nol. Maka Pak Jokowi perlu sebuah kekuatan politik untuk merawat dinasti politik yang telah dibangunnya. Maka diupayakanlah membangun sebuah partai politik setelah upaya beliau. Tapi salah nggak sih seorang mantan atau seorang presiden ingin membangun partai politik? Seperti yang disampaikan beliau, tidak menabrak hukum, tidak ada yang salah. Tetapi di atas semua itu ada fatsun. Itu yang harus kita lihat, fatsun politiknya.
kemana sih, apa landasan berpikir? Secara aturan Pak Jokowi mau bikin partai hari ini boleh, nggak ada masalah. Memang landasannya apa yang Bang Ferdinand lihat? Karena Bang Ferdinand dibilang landasan baper berpikir dari tadi. beliau awalnya hanya ingin menyindir PDIP. Ya, menyindir PDIP. Tetapi beliau lupa bahwa ada Pak Prabowo juga teman beliau, ada Pak SBY, ada Pak Surya Paloh. Gak ada yang salah dengan seorang tokoh membuat partai dong, artinya Tidak dalam yang hal salah. ini. Tetapi tidak usah seolah mengatakan statement bahwa semua bisa memiliki pertanyaan saya. Kalau contohnya nanti PSI diadop sebagai partai terbuka atau membuat partai terbuka. Kalau Pak Jokowi maju sebagai ketua umum, bapak-bapak berdua ini berani nggak maju menyaingi Pak Jokowi? Oh berani dong. Berani yang Benar benar. dong. Kalau itu partai terbuka, semua anggota itu mempunyai hak yang sama. Kalau yang tadi dikatakan itu kan partai, sorry itu saya bilang kan, ketokohan. Sampai kapan ketokohan itu akan terjadi? Tapi bukankah sebuah partai itu membutuhkan sebuah ketokohan? Makanya saya bilang, kalau kita bilang partai terbuka itu, disinilah awal, step pertama emang susah untuk meraih ke depan. Coba ingat ya, Partai Golkar, PKS, dia sistem. Oh, Golkar itu banyak sekali tokoh. Golkar itu gudangnya tokoh bangsa. Saya bilang sistem, bukan tokoh. Oh, iya. Saya bilang sistem yang jalan. Betul. Ya kan? PKS juga sistem yang jalan. Ada tokoh? Enggak. Dan tapi jadi jangan bilang gak ada tokoh. Di Golkar itu banyak sekali tokoh bangsa. Di PKS itu banyak sekali tokoh-tokoh yang terafiliasi dengan kalangan Islam politik. Jangan bilang gak ada tokoh. Bang Ferdinand. Sistem terbuka, semua partai itu sistem terbuka. Terbuka. Sistem di semua partai sistem terbuka. Tidak ada partai terbuka. Oke, kalau ngomong-ngomong sistem nih Pak Kartanegara, bentar Bang Ferdinand, tertutup. kita dengar dulu Pak Kartanegara. Oke, dengan membangun sistem yang terbuka ini kan jadi sesuatu hal yang menarik. Kita ambil contoh seperti Golkar. Nih dari tadi ngebahas tentang Golkar. Ini kan dulu waktu zaman Bang Akbar Tanjung jadi ketum, itu kan dia membuka konvensi Golkar. Yang kemudian mengajak seluruh kader Golkar untuk maju sebagai capres Golkar. Bertarung ini kan. Semua ada Surya Paloh, Bang Surya Paloh, kemudian ada Pak Prabowo, kemudian yang lain, gitu kan, Wiranto. Nah, mereka kan juga pasti punya konstituen dan mereka juga punya kekuatan lah, sumber daya yang bisa digerakkan mereka. Nah, karena sistemnya sudah dibangun secara terbuka ini, maka kemudian ini kan akan terus bergulir. Dan ini akan terus bisa mendewasakan partai tersebut. Dengan pola keterbukaan partai tersebut, dengan pola membangun sistem yang terbuka, ini kan akhirnya lambat laun orang akhirnya melihat, oh ya benar partai ini sudah tidak lagi menjadi partai yang figur atau oligarki. Partai ini sudah partai yang terbuka karena memang eranya sekarang era terbuka. Berarti artinya saya, menarik nih untuk masuk partai ini. Gitu. Karena saya punya. Jadi artinya gagasan konsep partai terbuka ini bukan hal baru karena Golkar dan PSI sudah ada dan PKS sudah terbuka, nggak ada yang baru sebetulnya dari partai terbuka ini. Gini bang, gini. Ini salah. Kan itu. Sebentar. Saya kan melihat. Sebentar kita dengar dulu Mas Radya. Saya tidak melihatnya itu ini gagasan baru atau atau apa namanya lawas gitu ya atau yang inilah. Tapi saya melihatnya adalah sistem keterbukaan ini adalah sesuatu hal yang memang harus dilakukan oleh partai tersebut. Gitu. Jadi partai itu harus berani. Gitu. Jangan lagi kemudian hanya menunjuk satu figur atau yang lain. Karena ini lama-lama, ya apalagi sekarang kita bisa lihat lah 2024 kemarin. Ini kurang lebih sekitar 55% itu kan Gen Z pemilihnya. Gen Z, milenial. Gitu. Mereka arti kan tahu. Gitu. Oh ya, ini adalah kesempatan kita. Kita bisa lihat juga pilkada kemarin. Itu kan juga banyak yang orang-orang baru yang kemudian dilihat oh ya ini layak. Jadi sistem keterbukaan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oke, tapi begini ada pemikiran pesimistis jangan-jangan awalnya ingin disampaikan bahwa ini sebuah keterbukaan begitu sebuah partai terbuka tapi nanti ini hanya menjadi sebuah nama saja ujung-ujungnya sama aja dengan partai-partai yang sudah ada begitu. Gimana Mas Agung? Apakah ada potensi ke arah sana? Ya, jadi saya mau elaborasi dua contoh yang tadi diulas. Misalkan PKS. Ya, misalkan PKS itu fokusnya di 99 anggota Majelis Syuro, Mbak Zisa. Jadi keterbukaannya itu ada batas. Jadi 99 anggota Majelis Syuro menentukan kemana arah partai, ketumnya siapa, dan seterusnya. 99 ini apa? Representasi dari 33 provinsi waktu itu. Ya, masing-masing mengirimkan 3 anggota Majelis Syuro. Ya, kalau sekarang ada 38 provinsi, ya berarti kalikan 3 saja. Seperti itu. Nah, yang kedua kalau Golkar, keterbukanya juga terbatas. Karena yang memilih ketum itu ada DPP, kemudian 34 DPD, kalau misalkan 34 provinsi, kemudian ada kota kabupaten ada 500 berapa sekarang? 45,
kemudian ada suara dari sayap-sayap partai. Jadi keterbukaan Golkar juga ada batasnya. Nah, saya nggak tahu PSI nanti keterbukaannya ada batasnya nggak? Atau memang tetap one man one vote misalkan. Nah, kalau arahnya ke sana itu bagus sekali. Saya dukung, saya dorong biar masyarakat terlibat, masuk PSI banyak. Tapi kalau ada batasannya juga, ya semoga-moga nggak terlalu terbatas seperti itu. Nanti contohnya nanti seperti partai-partai yang sudah fokusnya hanya kepada ketum ataupun dewan pembina saja. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, setelah figur ID, partai ID yang paling penting kita bahas ke depan adalah logistik ID, Mbak. Nah, itu. Supaya apa? Ya, supaya partai mandiri. Ya, apakah nanti lewat bahasan di Komisi 2, apakah partai di biaya APBN, APBD, atau apa? Supaya apa? Belum punya keterbatasan yang selama ini menjerat partai soal pendanaan yang ujungnya korupsi. Itu bisa diatasi. Mungkin begitu, Mbak Tita. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Mas Ferdinand, terima kasih Mas Radian sudah bergabung bersama kami. Kemudian Mas Andi, terima kasih juga Mas Wiryawan sudah bergabung bersama kami. Tapi sebetulnya waktu kita sudah habis, Mas Ferdinand. Nanti kita lihat saja akan seperti apa hasilnya dari wacana dan gagasan partai super terbuka ini. Apakah kira-kira memang ke depan akan ada sebuah partai baru mengusung konsep super terbuka ini? Atau mungkin nanti PSI lah yang akan menjadi dianggap sebagai dikooptasi begitu ya, menjadi partai super terbuka oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, pemirsa. Dan bagaimana pula dinamika dunia politiknya tentu kita nantikan bersama. Kita nantikan saja apakah akan ada partai super terbuka di negeri ini. Terima kasih kebersamaan kita, selamat malam, sampai jumpa.